Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Bangga Rahman akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar algoritma pemrograman, yaitu saya membuat program queue untuk antrean toko. Queue adalah barisan elemen atau data di mana proses memasukkan atau menambah elemen atau data dilakukan pada posisi belakang, dan proses mengeluarkan atau mengambil elemen atau data dilakukan pada posisi depan, yaitu dengan tetap menggunakan prinsip antrean FIFO, first in, first out. Operasi queue is full untuk memeriksa apakah queue sudah penuh, is empty untuk memeriksa apakah queue masih kosong, enqueue untuk menambahkan data, dequeue untuk mengeluarkan data. Sekarang kita akan menuju ke pengimplementasian queue. Sekarang kita sudah ada di kodenya. Di sini yang pertama saya memasukkan try dengan atribut kelas queue yang memiliki atribut def init self n sama dengan 30. Di sini maksud dari self n sama dengan 30 adalah maksimal data yang bisa dimasukkan ke dalam antrian, yaitu 30. Kemudian ada self size sama dengan n. Kita misalkan data yang kita input, kita masukkan, misalkan dengan huruf parameter n. Kemudian current size self, current size di sini maksud dari current size yaitu program awal dibuat atau sebelum input dimasukkan, kita mulai dari 0 atau kosong, tidak ada data sebelum input dilakukan. Kemudian self data sama dengan di sini adalah tempat untuk menyimpan data ketika sudah di input. Kemudian di sini ada fungsi def is full dalam kurung self, ini dimaksudkan untuk mencetak yang sudah kita jelaskan tadi, untuk mengecek apakah daftar antrean full. Ini membacanya yaitu if atau ketika self current size atau data sekarang sama dengan self size n sama dengan 30. Jadi ketika data yang dimasukkan sudah atau sama dengan self size atau maksimal data yaitu 30, akan return true, yaitu sudah full. Atau ketika else, yaitu atau ketika data yang dimasukkan belum sampai maksimal 30, akan return false atau salah. Def empty, fungsi def empty dalam kurung self, di sini if ketika self current size sama dengan kosong, akan return true. Atau ketika current size data di sini tidak sama dengan 0, akan return false. Di sini kemudian ada fungsi def enqueue self, n, yaitu ketika self is full atau data sudah full, ketika data sudah full akan tercetak terprint mohon maaf antrian sudah penuh. Atau ketika self data append n atau data yang kita inputkan, self current size sama dengan len self data print antrian. Nah, ini ketika penuh akan terprint mohon maaf penuh, dan jika masih bisa untuk dimasukkan data baru akan tercetak seperti ini. Ketika data baru diinputkan antrian dengan nama n parameter yang
diinputkan atau data yang kita input berhasil ditambahkan. Kemudian print enter untuk melanjutkan dan kembali ke self menu. Kemudian def enq atau dalam kurung self, ketika self empty kosong akan terprint maaf antrian masih kosong, dan jika antrian atau daftar antrian masih ada data, akan tercetak data keluar sama dengan self data pop kosong, yaitu ketika data keluar, data yang kita masukkan akan terhapus di dalam data yang sudah kita masukkan tadi, kemudian akan diambil untuk keluar dari data yang sudah kita inputkan tadi. Maksudnya seperti ini, print ketika dipanggil antrian dengan nama data keluar, mohon untuk mengambil barang. Di sini akan tercetak antrian data yang kita input berurutan dari input yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sini akan tercetak self data. Ketika self data tersebut dipanggil satu lagi, akan keluar di sini antrian dengan nama berikutnya, siapa yang kita input tadi, kemudian mohon untuk mengambil barang, kemudian keluar lagi antrian setelah ini adalah self data. Nah, data setelah dipanggil tidak akan ada lagi di dalam self data karena akan dihapus dengan pop di sini, pop sama dengan 0, self data pop sama dengan dalam kurung 0. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan dan kembali ke self menu. Def view. Ini untuk melihat apakah antrian masih kosong atau ketika else print daftar antrian mengulang for i in self data untuk melihat total antrian ada berapa. Kemudian print tekan enter untuk melanjutkan dan kembali ke menu. Di sini ada fungsi def exit dalam kurung self. Ini kemudian ketika kita memilih ini, kemudian print Anda keluar dari program. Kemudian di sini kembali ke menu dev, ada fungsi dev menu dalam kurung self. Di sini ada daftar program antrian, daftar menu yang bisa kita manfaatkan, yaitu tambah antrian, panggil antrian, lihat daftar antrian, kemudian exit. Nah, di sini yang saya maksudkan untuk fungsi dari kita tambahkan try di sebelum menginput kelas Q tadi, yaitu apabila ketika kita masukkan nomor menu yang kita pilih, yaitu 1, 2, 3, atau 4, kita salah memasukkannya karena di sini kita masukkan variabel kelas integer, yaitu tidak bisa menginput selain nilai angka, gitu. Jadi ketika apabila masukkan huruf akan terjadi error di sini dan tidak bisa melanjutkan ke program berikutnya. Untuk mencegah itu semua, ini fungsinya tadi try, dan ini exception value error. Print program hanya bertipe integer, silahkan mulai kembali program. Ini mempermudah kita agar tidak bingung ketika kita salah memasukkan di awal input program kita. Kemudian ketika
pilihan sama dengan 1, data sama dengan input. Nah, kemudian di sini akan print data, masuk data akan di input, masukkan daftar nama antrian. Di sini kita bisa masukkan nama dari pengunjung toko yang sedang antri di sini, kemudian else, elif atau ini bisa dan, kita pastikan dan juga bisa atau. Ketika kita pilih menu nomor 2, masuk ke metode DQ, atribut DQ di kelas Q tadi di atas yang sudah kita jelaskan tadi. 3, pilihan kita pilih 3, lihat program antrian. Untuk melihat program daftar antrian apakah masih kosong atau tidak, atau berapa jumlah yang sudah sedang antri. Elif atau pilih program 4 akan keluar dari program. Di sini else atau akan terprint dari else, yaitu ketika kita masukkan pilihan yang tidak ada di sini di elif. Ini ada kita pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4. Kita apabila memasukkan selain 1, 2, 3, atau 4 Anda cetak else. Mohon maaf, pilihan yang Anda ketikkan tidak ada, silakan ulangi kembali. Kemudian juga akan terprint enter untuk kembali ke menu. Mari kita coba untuk lihat bagaimana program ini berjalan. Nah, kita bisa di sini mengetikkan 1, nama antrian, nama saya sendiri Adib, kemudian enter. Antrian dengan nama Adib telah berhasil ditambahkan. Kemudian enter untuk melanjutkan. Masukkan nomor menu lagi yang ingin kita pilih, kita akan tambahkan antrian lagi 1. Masukkan daftar nama Andi misalnya saja. Sekarang Andi sudah berhasil tambahkan ke data input. Kemudian masukkan Yusuf sebagai daftar antrian. Nah, seperti ini. Ketika kita salah, akan keluar dari try and exception. Program harus bertipe integer. Jadi ketika kita salah memasukkan, ini harusnya kita memasukkan daftar menu nomor 1. Silakan mulai kembali program. Kita tidak bingung, langsung ke mulai lagi programnya. Kita mulai dari awal lagi. 1, masukkan nama Adib, enter, berhasil ditambahkan. 1, jangan lupa 1 dulu, kemudian nama Yusuf, enter, telah dimasukkan. Kemudian 1, Andi telah berhasil ditambahkan. Kita lihat daftarnya. Jadi kita di sini memilih daftar menu untuk melihat daftar antrian, yaitu nomor 3. Nah, di sini sesuai urutan tadi dari nomor 1, 2, dan 3. Di sini tertera juga total antrian ada 3. Kemudian enter untuk melanjutkannya. Sekarang kita panggil antrian pertama, yaitu atas nama saya sendiri Adib. Nah, sekarang bisa terlihat akan keluar antrian dengan nama Adib untuk mengambil barang. Antrian setelah ini adalah Yusuf dan Andi. Nah, di sini Adib sudah tidak ada di dalam data input yang kita masukkan tadi, hanya tersisa Yusuf dan Andi. Adib sudah terhapus dari daftar data. Kita cek, lihat daftar antrian saja untuk memastikannya. Kita pilih 3. Nah, sekarang hanya
tersedia total antrian 2, yaitu Yusuf dan Andi. Kita coba panggil satu lagi untuk memastikan apakah Yusuf akan hilang lagi di data daftar antrian. Kita panggil duluan, memanggil antrian Yusuf. Nah, sekarang Yusuf, dan setelahnya adalah Andi. Kita enter, kita lihat daftar antrian. Nah, Andi ada di sini. Sekarang kita coba panggil lagi Andi untuk yang daftar terakhir. Nah, ketika kosong, di sini antrian setelah ini adalah kosong, tidak tersedia. Karena tadi sudah dipanggil semua antriannya di sini, jadi tidak ada daftar antrian. Nah, sekarang apakah yang terjadi ketika kita melihat daftar antrian yang kosong? Mari kita lihat. Kita pilih 3, daftar antrian kosong. Mohon maaf, antrian masih kosong. Tidak akan ada yang data yang keluar ketika data masih kosong. Dan juga kita akan lihat memanggil antrian di nomor 2. Maaf, antrian masih kosong. Nah, begitu saja untuk penjelasan program yang saya buat tentang daftar antrian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.